Selamat datang di channel YouTube saya, Gimun. Bila konten video saya ini bermanfaat, silahkan tekan tombol berikut agar mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Oke? Next. Agar kita lebih memahami tentang konsep konsentrasi larutan, maka saya memberikan latihan soal untuk pemahaman konsep itu. Soal pertama, dari gambar pelarutan gula dalam gelas A yang dibahas sebelumnya atau di bawah ini, tentukan berapa kadar atau konsentrasi larutan yang terbentuk dalam yang pertama persen larutan gula massa per massa, yang B ppm atau BPC larutan gula massa per massa, molaritas larutan gula, molalitas larutan gula, dan fraksi mol zat terlarut atau XT. Nah, untuk menghemat waktu, maka saya memberikan catatan, gunakan informasi berikut ini untuk menyelesaikan soal di atas. Yang pertama, boleh menggunakan alat bantu hitung kalkulator. Yang kedua, harga massa jenis air, rho air, sama dengan massa jenis larutan, yakni 1 gram per mililiter. Kemudian gula, itu nama kimianya sukrosa, dengan rumus C12H22O11. Kemudian MR gula 342, kalau mau lengkap gram per mol. Kemudian MR air H2O 18 gram per mol. Kalau kamu ingin menguji kemampuan kalian, video saya itu boleh di stop dulu, skip, baru nanti dilanjutkan kembali. Nah, jawab. Yang pertama persen larutan gula, yakni massa gula per massa total komponen dikali 100%. Dari soal sangat jelas, massa gula adalah 10 gram, massa total komponen berarti massa gula plus massa air, berarti 10 plus 90 gram, sama dengan 100 gram dikali 100%. Sehingga persen gula dapat kita hitung, kita peroleh 10%. Kemudian yang B, ppm larutan gula, rumusnya saya katakan tadi mirip dengan persen, yakni massa gula dibagi massa total komponen dikali 10 pangkat 6 ppm. Maka sama dengan massa gula 10 gram, massa total, massa air plus massa gula, atau dibalik tidak apa-apa, 10 plus 90 gram, 100 gram, dikali 10 pangkat 6 ppm. Sehingga kita hitung sama dengan 10 pangkat 5 ppm. Nah, kemudian yang molaritas atau dilambangkan M besar larutan gula, kita pakai rumus yang kedua karena yang diketahui massa zat terlarut, maka GT per MR dikali 1000 ml per 1 liter untuk faktor konversinya dibagi volume larutan dalam mililiter. Ingat, volume larutan ini, massa larutan adalah 10 ditambah 90, 100, jadi massa larutan 100 gram, rho-nya 1 gram per mililiter, berarti 1 gram sama dengan 1 mililiter, maka volume larutannya dalam konteks ini adalah 100
ml. Maka massa gula terlarut 10 gram, mR gula 342 gram per mol, dikali 1000 ml per liter, dibagi 100 ml volume larutan tadi. Kalau kita hitung, maka hasilnya 0,292 mol per liter, atau ditulis juga boleh 0,292 M pakai huruf besar, molaritas. Kemudian molalitas yang kita beri lambang M kecil dari larutan gula itu, pakai rumus yang kedua, massa zat terlarut dibagi MR zat terlarut dikali 1000 gram per kilogram untuk faktor konversinya, dibagi massa pelarut dalam satuan gram atau massa air. Sehingga kalau kita hitung, GT massa gulanya adalah 10 gram, MR-nya 342 gram per mol, dikali 1000 gram per kilogram, dibagi massa air 90 gram. Maka molalitasnya sama dengan 0,325 mol per kilogram, atau juga boleh ditulis 0,325 molal. Sedangkan fraksi mol zat terlarut XT kita bisa hitung dari rumusan NT, jumlah mol zat terlarut dibagi jumlah mol total, yakni NT ditambah NP. Maka NT mol terlarut itu adalah massa terlarut dibagi MR-nya. Massa terlarutnya gula 10 dibagi MR-nya 342 dibagi NT sama 10 per 342 dibagi NP jumlah mol pelarut, pelarutnya air, massanya 90, MR-nya 18. Kalau dihitung, maka hasilnya adalah 0,00577. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sangat membantu Anda dalam mempelajari kimia. Terima kasih. Belajar kimia itu ibarat membuat kue lapis. Kalian tahu kue lapis? Berarti kita harus mampu merakit berbagai kajian ilmu yang telah dipelajari dan menyusunnya menjadi suatu konsep yang tanda kutip enak dan menarik, dan pada waktunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Oke, setuju? Terima kasih.